Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang Vidya hari ini akan merangkum poin-poin penting dalam kuliah pengembangan bioteknologi dan di masa depan. Nah, bioteknologi adalah ilmu biologi yang pelajari di tingkat seluler dan molekuler dengan penerapan teknologi. Bioteknologi erat kaitannya dengan cabang ilmu lainnya seperti mikrobiologi, genetika, biologi molekuler, fisika, kimia, dan bioinformatika. Nah, ada beberapa metode bioteknologi yang sering digunakan dalam pemulihan tanaman, yaitu metode kultur jaringan, kultur haploid, semantik immunogenesis, dan mutasi kromosom. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kultur jaringan. Kultur jaringan adalah metode penbanyakan tanaman dengan mengisolasi bagian dari tanaman seperti protoplasma, sel jaringan, dan organ yang akan ditanam di media aseptik sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri. Tujuan dari kultur jaringan adalah memperoleh bibit tanaman dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu singkat. Nah, contoh pemanfaatan kultur jaringan ini yang dapat dilakukan pada tanaman anggrek, di mana dengan cara konvensional hanya diperoleh 10 bibit per tahun. Namun, dengan metode kultur jaringan ini dapat diperoleh 10 juta bibit per tahun. Nah, adapun langkah dalam melakukan kultur jaringan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagian tanaman yang akan dikulturkan diambil. Nah, dapat berupa sel, jaringan, atau organ tanaman. Kemudian ditanam di media steril atau media MS di laboratorium. Nah, ketika tanaman sudah menjadi kalus atau tanaman kecil, maka kalus tersebut dimasukkan ke dalam mesin shulker yang mengakibatkan sel-sel tersebut terurai hingga ribuan sel. Nah, saat sel-sel tersebut terurai, maka sel-sel tersebut dipisahkan dan ditanam kembali di media MS sehingga ketika tanaman tersebut telah tumbuh lagi menjadi eksplan, maka tanaman akan diperoleh jutaan bibit dalam waktu singkat. Bibit hasil kultur jaringan memiliki kerentanan terhadap lingkungan luar dan penyakit. Nah, oleh karena itu dilakukan proses aklimatisasi. Nah, proses aklimatisasi adalah proses yaitu di mana cara mengadaptasikan tanaman terhadap lingkungan luar dengan cara membuka sedikit bagian aluminium dan meletakkannya di luar laboratorium. Nah, sehingga diharapkan dengan dilakukan proses aklimatisasi ini dapat diperoleh tanaman kultur jaringan tersebut adaptif terhadap lingkungan dan kultur haploid atau kultur anten. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kromosom serbuk sari adalah N atau monoploid dan putik juga berkromosom N yang juga monoploid. Nah, untuk dapat terjadinya pembuahan harus terjadi fertilisasi, yaitu proses bertemunya serbuk sari dengan putik. Nah, namun dengan metode kultur anter, embrio dapat dihasilkan hanya dari serbuk sari tanpa terjadinya fertilisasi atau penyerbukan. Nah, embrio yang dihasilkan dari metode ini dihasilkan dari penggandaan set kromosom serbuk sari dari N monoploid menjadi 2N haploid dengan pemberian bahan kimia mutagen. Nah, saat kromosom serbuk sari telah terjadi penggandaan, kemudian ditanam kembali di media MS sehingga akan menghasilkan organ tanaman yang lengkap yang nantinya akan menjadi bibit tanaman baru. Tujuan dilakukannya perbanyakan tanaman dengan metode kultur anter adalah untuk menghindari timbulnya variasi yang banyak akibat persilangan dengan putik yang masih heterozigot. Nah, dengan dilakukannya kultur anter tersebut akan menghasilkan keturunan F1 yang homozigot tanpa harus proses seleksi dan proses penanaman secara berulang kali. Metode yang ketiga adalah metode semantik embryogenesis. Semantik embryogenesis adalah proses di mana menumbuhkan sel tubuh atau sel somatik sehingga menghasilkan organ lengkap berupa organ generatif dan organ vegetatif tanaman. Metode semantik embryogenesis ini dilakukan melalui penanaman bagian vegetatif tanaman seperti akar, batang, dan daun dari induk yang kemudian diinokulasikan di dalam media MS sehingga terbentuknya kalus. Nah, kalus ini terbentuk dari eksplan berupa badan globular, heart, torpedo, dan kotiledon sehingga terbentuknya fase tumbuh kalus embryogenik. Nah, pada fase kalus embryogenik ini, embrio dapat diadaptasikan di berbagai kondisi berupa kondisi suhu tinggi dan suhu rendah. Untuk adaptasi di kondisi suhu rendah dapat dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, metode semantik embryogenesis ini telah diterapkan di Jepang pada proses penanaman pisang, di mana pisang di Jepang dapat berbuah 4 sampai 5 bulan. Yang kita tahu normalnya pisang berbuah 1 sampai 1,5 tahun. Nah, dengan metode ini dapat memperpendek umur pembuahan serta dengan adaptasi pada suhu rendah tersebut
pisang yang dulunya tidak dapat ditanam di dekat daerah suhu rendah atau di daerah dekat kutub, namun dapat tumbuh baik di Jepang dan di daerah yang bersuhu rendah lagi. Metode yang ketiga adalah metode mutasi kromosom. Mutasi kromosom adalah metode yang merubah susunan genetik mata rantai DNA berupa adenin, guanin, sitosin, dan timin. Nah, gen-gen pada kromosom tersebut dirubah dengan menggunakan mutasi fisik dan mutasi kimia. Nah, mutasi fisik ini dilakukan dengan melakukan penyinaran dengan sinar yang bertenaga tinggi seperti sinar gamma, sinar alfa, dan sinar ultraviolet. Sedangkan dengan cara kimia dilakukan dengan menggunakan larutan kimia seperti larutan kolkisin. Adapun langkah yang dapat dilakukan dengan metode mutasi fisik yaitu sebagai berikut. Pertama, benih ditembak menggunakan sinar gamma dengan dosis L50 atau letal 50, di mana dosis ini mematikan benih sebanyak 50% sehingga benih tersebut hancur dan kromosomnya rusak serta terputus-putus. Nah, namun di dalam DNA terdapat yang namanya DNA repair yang merupakan bengkel perbaikan DNA rusak tersebut, sehingga DNA rusak tadi dilakukan penggabungan dan menghasilkan variasi fenotip yang tinggi. Dan kemudian variasi ini akan diseleksi sesuai dengan keinginan pembeli. Penerapan mutasi fisik ini telah dilakukan pada penciptaan padi varietas US21 Batuta, yaitu varietas padi semelu yang dilakukan penyinaran sinar gamma dengan dosis 250 BY, sehingga diperoleh 200 benih dengan fenotip yang berbeda. Namun pada benih ke-21 ditemukan sifat-sifat unggul yang diinginkan yang kemudian ditanam dan dikembangkan. Nah, benih hasil pemeliharaan dapat disebarluaskan setelah melewati proses uji multilokasi serta uji kualitas hama dan penyakit. Nah, perlu diketahui bahwa tanaman hasil mutasi ini dapat mengalami depresi genetik, yaitu waktu di mana tanaman menyerpuk sendiri berulang kali. Hal ini akan menurunkan kualitas atau kemunduran dari varietas tersebut, sehingga diperlukan pemulihan kembali untuk mendapatkan varietas unggul yang lain.